Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Menyapa. Pada pagi hari ini sebelum melakukan segala aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat yang kedua 12 dikatakan di sana, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Saul adalah raja pertama yang dipilih oleh Tuhan untuk bangsa Israel, sedangkan Daud adalah yang mengganti Raja Saul. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, begitu luar biasanya ayat ini dikatakan Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, maka sungguh luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bahkan siapapun akan gentar, siapapun akan takut ketika Tuhan berada dalam hidup kita dan menyertai hidup kita. Dikatakan di sini bahwa Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu tahu bahwa Saul adalah mertuanya Daud. Saul adalah seorang raja yang gagah perkasa. Bahkan dikatakan tidak ada seperti Saul perawakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Saul itu di atas rata-rata baik, kondisi tubuhnya tinggi, tubuhnya besar, sehingga dikatakan Daud adalah seseorang menantunya tidak takut kepada Saul, bahkan Saul takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat penting dalam hidup kita penyertaan Tuhan. Sangat penting dalam hidup kita Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita melupakan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bahkan seringkali kita tidak menganggap Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Penyertaan Tuhan turun atas Daud dan mengakibatkan Saul takut, meskipun pada saat itu Saul adalah seorang raja, seorang yang berkuasa dalam istananya, dalam bangsa Israel. Tetapi kita tahu bahwa ketika Tuhan menyertai Daud, Saul menjadi takut. Kita belajar Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-13, sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakannya. Sehingga dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan menyertai Daud, keberhasilan ada di tangan Daud. Ketika Tuhan bekerja di dalam Daud, keberhasilan terjadi dalam hidupnya. Meskipun Raja Saul sangat membenci Daud, meskipun Raja Saul sangat tidak suka terhadap Daud, tetapi ketika Tuhan menyertai Daud, tidak ada yang dapat mengganggunya, tidak ada yang dapat menyingkirkannya, tidak ada yang dapat menjatuhkannya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia, sehingga Tuhan bekerja dalam hidupnya dan dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan, kalau apapun yang kita kerjakan, kita harus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan di ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengerti Tuhan menyertai kita dalam hidup kita? Kalau kita mau disertai oleh Tuhan, kita harus menjadi alat yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, menjadi alat yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, menjadi alat yang luar biasa mau dipakai oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Daud pada waktu itu masih kemerah-merahan ketika Tuhan memilih dia menjadi seorang raja. Tetapi kita tahu bahwa ketika Tuhan menyertai Daud, meskipun Saul gagah perkasa secara perawakan sangat tinggi besar, tetapi kita tahu bahwa ketika Daud disertai oleh Tuhan, Saul tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita hadapi akhir-akhir ini? Apa yang kita hadapi hari demi hari ini? Apa yang kita alami hari demi hari ini? Apa yang menyebabkan kita khawatir? Apa yang menyebabkan kita takut? Apa yang menyebabkan kita mungkin cemas? Tapi kita harus belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, tetapi ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan berada dalam hidup kita, bekerja dalam hidup kita, tidak ada yang tidak mungkin. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya, karena kita tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga ketika kita belajar dari Daud, siapapun, baik Saul seorang raja ingin memperlakukan yang jahat terhadap Daud, Saul tidak dapat melakukannya. Karena apa? Karena Daud disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar mengandalkan Tuhan dan menjalin komunikasi yang baik dan benar di hadapan Tuhan, sehingga kita akan menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, dan Tuhan turut bekerja dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan ada dalam hidup kami. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami percaya Tuhan akan datang dalam hidup kami, menolong kami ketika kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, bekerjalah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.